Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aspal Edu dengan saya Asep Lesmana. Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya untuk membuat sebuah form online yang berisikan absensi yang bisa ditandatangani. Ya, jadi pembuatan absen online ini, terutama yang bisa ditandatangan, itu sangat berguna untuk yang pertama mungkin orang yang sedang pelatihan online, kedua siswa yang sedang melakukan ujian online, atau ketiga orang yang sedang merapat atau vikon secara online yang membutuhkan daftar hadir, ya, yang nantinya sebagai bukti fisik bahwa kegiatan tersebut sudah dilakukan, atau kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin memerlukan. Baik, yang pertama silahkan Bapak dan Ibu ke alamat zoho.com/forms ya, zoho.com/forms. Kemudian setelah itu silahkan kita sign in use Google ya. Jadi sign in menggunakan akun Google. Ya, di sini pakai SMA Negeri 2 Depok ya. Continue. Ditunggu sebentar ya, sampai masuk ke Zoho akunnya. Kemudian kita setting waktunya. Ini sudah langsung mendeteksi Asia. Update waktunya. Kemudian kita lanjutkan ke kita sudah masuk ke halaman pembuatan formnya ya. Kita ketik create a new form. Create a new form. Ya. Apakah kita pakai template? Ya. Template-nya itu misalkan ada client, complement, kontak, email, subscription, software, evaluation. Wah, banyak sekali ya. Nah, namun saya akan menggunakan form blank saja ya. Create a new form, blank form ya. Formatnya misalkan saya membuat daftar hadir pelatihan ya. Daftar hadir pelatihan Zoho ya. Silakan isi deskripsinya atau tidak. Silakan create ya. Create. Tunggu beberapa saat hingga beralih halamannya ke halaman build atau halaman untuk membuat formnya itu. Nah, lihat baik-baik ya. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama di sebelah kiri ada basic field. Basic field ini adalah item-item dasar di mana kita sering menggunakannya gitu ya. Kemudian setelah itu ada namanya advanced field. Di sini ada payment, ada signature, ada subform dan lain-lain, ada image dan lain-lain. Nah, di bagian tengah adalah ada area kosong untuk kita menempatkan basic field yang akan kita pilih, dan di sebelah kanan ada form properties-nya. Nah, mari kita buat dari awal ya. Yang pertama saya misalkan akan bertanya tentang nama si orang yang akan mengikuti pelatihan, single link. Kemudian kita ketik sini ya, ketik nama. Ya. Instruksinya misalkan isilah dengan menggunakan huruf kapital
Ya, di sini fieldnya apakah akan medium atau large? Di sini saya small saja ya. Kemudian value-nya, karakter limitnya 255 maksimal ya. Kemudian yang lainnya bisa diabaikan gitu ya, bisa diabaikan. Oke, ini field nama. Nah, kemudian setelah nama, saya akan bertanya tentang alamat ya, alamat. Saya tanyakan ke Simulink juga, kemudian alamat ya, alamat instruksi ya, alamat instruksinya sama, ini juga isi dengan huruf kapital. Save. Nah, kemudian setelah nama dan alamat, kita juga bisa mengisi ini ya, mengisi drop down ya. Drop downnya itu misalkan profesi saat ini ya, profesi saat ini ya. Saya inginnya di sini saya misalkan di sini ada guru, ada pegawai swasta, ada pegawai PNS, ada dokter, ada misalkan arsitek, ada misalkan desainer, ada misalkan apalagi ya profesi, desainer, ada sales, ada teknisi umum ya, ada kemudian profesi lainnya. Save ya. Oke, itu profesi. Kemudian kita juga misalkan ingin bertanya tentang nomor HP ya, nomor HP kita tulis saja di sini. Nomor HP. Instruksinya sila dengan menggunakan nomor aktif dengan menggunakan nomor yang terdapat WhatsApp aktifnya. Di sini sudah ada langsung di bawahnya ya. Kemudian yang terakhir kita juga akan bertanya tentang tanda tangan atau menyuruh peserta itu untuk mengisikan tanda tangan. Ini ya di signature ya, di advanced field ada signature, kemudian klik ke sini. Kemudian ini adalah tanda tangan. Gunakan mouse atau pad pada laptop untuk membubuhkan tanda tangan.
mouse atau pad ya, mouse atau pad plus klik kiri, save. Oke, formnya sudah jadi dan sekarang formnya akan kita lihat di menu Themes ya. Jadi formnya itu kita akan percantik lagi dengan menggunakan pick a themes. Jadi themesnya itu banyak. Di sini saya misalkan akan membuat tema bernuansa pink ya. Oke, sudah, ini sudah jadi ya. Oke, lalu kemudian kita ke share ya, share, kemudian nah ini ada link yang bisa kita bagikan ya, atau kita bisa perpendek. Nah ini link yang bisa kita bagikan kepada halayak gitu ya. Contoh kita buka new tab ya. Jadi sudah Zoho formnya. Nah ini ya. Daftar hadir pelatihan form online Zoho ya. Kita coba isi ya. Namanya Sepanji Lesmana, alamatnya Jalan Gede nomor 177 Kota Depok, Jawa Barat. Profesinya sebagai guru, nomor HP-nya 0812345678 ya. Nah, tanda tangannya Bapak dan Ibu silahkan ini pad komputernya atau mouse-nya ditempatkan di bagian tengah sini ya agar mudah. Kemudian klik kiri. Setelah klik kiri ditahan, jangan sampai lepas. Lalu mouse atau padnya digerakkan sesuai dengan tanda tangan kita. Nah, begini ya. Akan terus. Nah, ini tanda tangannya kurang lebih seperti itu, submit. Oke, setelah di submit berarti form tersebut sudah sampai ke si pembuat form di Zoho tadi ya, saya ya sebagai pembuatnya ya. Oke, kita coba lihat ya, seperti apa sih form yang sudah diisikan oleh si peserta itu. Dalam hal ini tadi saya pura-pura sebagai peserta. Nah ini adalah hasilnya gitu ya. Untuk mengetahui hasil laporan di Zoho ini tidak sembarangan ya, jadi tidak langsung klik langsung ada hasilnya, tapi kita harus ke menu report dan create a new report ya. New report, laporannya misalkan laporan absensi hari ini. Klik formnya, daftar hadir pelatihan, kemudian create. Nah, oke, sudah ya. Sudah, kemudian ini kita save saja. Kemudian kita kembali ke menu ini home ya, kemudian klik report ya, report. Nah, sekarang klik ini ya, laporan absensi hari ini. Dan inilah hasilnya gitu ya. Sepanji Lesmana, alamat, profesi, nomor HP, dan tanda tangan sudah jadi gitu ya. Dan ini file ini bisa berbentuk nanti langsung kita print seperti ini ya. Ya seperti ini. Bisa langsung kita print. Ada print laporan absensi hari ini dari daftar hadir pelatihan Zoho.
Atau bisa juga Bapak dan Ibu mengimportnya dalam format Excel atau PDF ya. Kita coba sekarang import dalam menu Excel atau CSV. Nah, ini laporannya. Nah, laporannya dalam bentuk format CSV. Untuk merubahnya dalam format tabel, Bapak dan Ibu bisa klik di sini ya, terlihat baik-baik di huruf A ini, diklik ke bawah, kemudian klik data, kemudian klik text to column, kemudian delimit, next, kemudian klik tab, klik semikolon, klik koma, next dan finish. Nah, nanti laporannya sudah berbentuk tabel ya. Dan ini bisa di apa ya? Bisa diolah ulang maupun bila mau dicetak. Itu kalau dalam format Excel. Sekarang kita laporannya misalkan dalam format PDF ya. Kita download dan start download. Yang kita cek seperti apa dalam PDF. Nah, kalau dalam PDF seperti ini ya, terhadirnya ke bawah ya, ke bawah. Oke, baik. Kemudian ada fitur lainnya adalah ada oh iya, ini adalah menampilkan atau menyembunyikan kolom. Misalkan kita akan tidak perlu untuk misalkan kolom profesi misalkan. Nah, kita bisa di hide ya. Jadi yang kita pakai misalkan nama, alamat, nomor HP dan tanda tangan saja. Ada menunya di sini. Oke. Baik, saya kira itu yang bisa kami bagikan dalam pembuatan form Zoho Form ini. Ini sangat berguna untuk kita ketika mengadakan sebuah kegiatan atau event yang membutuhkan sebuah bukti, baik itu bukti elektronik maupun bukti fisik. Nah, itu saya kira sudah selesai. Bapak dan Ibu bisa memberikan subscribe kepada channel saya ini, karena subscribe dari Bapak dan Ibu adalah kekuatan bagi kami untuk melangkah lebih jauh lagi, membuat konten-konten yang lebih bermanfaat di masa yang akan datang. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.